Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Wahyudi dengan NIM 24354050 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proyek pendidikan nilai dan moral. Video ini dibuat memenuhi tugas presentasi hasil proyek saya pada mata kuliah pendidikan nilai dan moral dengan dosen pengampu Bapak Adriwaldi SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu cerita bergambar yang berjudul Persahabatan dalam Kebaikan. Di sebuah sekolah di pinggiran kota, ada 4 orang anak yang bernama Silvi, Lina, Benny, dan Raffi. Setiap hari setelah pulang sekolah, mereka selalu pulang bersama. Kebersamaan mereka bukan hanya tentang pulang sekolah, tetapi saling membantu dan suka berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Saat bel pulang berbunyi, mereka segera bergegas keluar kelas, saling mengejar dan tertawa. Dalam perjalanan pulang, Silvi dan kawan-kawan melihat seorang nenek tua yang tampak kesulitan menyeberangi jalan yang ramai oleh kendaraan. Lalu mereka menghampiri sang nenek untuk menawarkan bantuan. "Nek, mau kami bantu untuk menyeberang?" tanya Silvi dengan ramah. Nenek itu tersenyum dan mengangguk. Dengan sigap, keempat anak itu segera menyeberang saat lampu lalu lintas berubah merah. Lina dan Benny menjaga agar tidak ada mobil yang mendekat dari arah berlawanan. Setelah sampai di seberang jalan, nenek itu mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. "Anak-anak yang baik, semoga kalian selalu diberkahi," katanya sambil tersenyum. Setelah membantu nenek menyeberang jalan, keempat sahabat itu melanjutkan perjalanan pulang. Sesampai di kompleks rumah, mereka berjanji untuk bermain bersama di taman setelah makan siang. Silvi, Benny, Lina, dan Raffi bertemu kembali setelah mengganti pakaian dan makan siang. Mereka bersama-sama menuju taman untuk bermain. Pada saat menuju taman, Silvi mendengar suara, lalu Silvi dan teman-temannya mendekat ke sumber suara. "Suara apa itu, teman-teman? Kenapa, Silvi?" Setelah mereka mendekat ke sumber suara, ternyata itu adalah suara kucing. Lalu Silvi membantu untuk mengeluarkan kucing tersebut. Kemudian Silvi dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan menuju taman. Sesampai di taman, Silvi, Lina, Benny, dan Raffi langsung berlari menuju lapangan rumput yang luas. Taman itu dipenuhi oleh suara riang mereka yang sedang asik bermain. Tak jauh dari tempat Silvi, Lina, Raffi, dan Benny bermain, mereka melihat suatu kejadian. Reno adalah anak yang pendiam. Meskipun begitu ia sangat suka bermain di taman. Saat sedang asik bermain, sekelompok anak lainnya mengejek Reno dengan kata-kata kasar dan menertawakan cara Reno bermain. "Hei, mengapa kalian memperlakukan dia seperti itu?" Mendengar kata Silvi, mereka sedang membuli pun berhenti dan melihat ke arah Silvi dan teman-temannya. "Tidak seharusnya kalian melakukan itu," ujar Benny. Keempatnya merasa bersalah. Silvi dan teman-temannya mendesak anak tersebut untuk meminta maaf kepada Rian. Dengan semangat baru, mereka setuju untuk bermain bersama. Hari itu menjadi awal persahabatan baru antara Silvi, Lina, Benny, Raffi, dan anak-anak lainnya di taman. Mereka belajar bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing dan harus saling menghormati. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan, kepedulian, dan saling menghormati. Silvi, Lina, Benny, dan Raffi menunjukkan bahwa membantu orang lain, seperti menolong nenek menyeberang jalan atau menyelamatkan kucing, adalah tindakan kecil yang bisa membawa kebahagiaan besar. Mereka juga mengajarkan keberanian untuk melawan perilaku yang tidak baik, seperti membela Reno dari ejekan teman-temannya, sekaligus menunjukkan bahwa semua orang berhak untuk diterima apa adanya. Persahabatan sejati tidak hanya tentang bermain bersama, tetapi juga tentang saling mendukung, menghormati perbedaan, dan menjadikan lingkungan sekitar lebih baik. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan rasa hormat dapat menciptakan hubungan
hubungan yang erat, dan membangun dunia yang lebih harmonis. Demikian, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau salah dalam perkataan, saya ucapkan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.